Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas dan kabar besok kiamat. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju, dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju, dan di sepanjang perjalanan mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas,
"Kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Dengan sebatang tongkat, Abu Nawas kerjai peramal palsu sampai minta ampun. Bermula, suatu hari di kota Baghdad digemparkan kabar mengenai seorang mengaku sakti. Di depan orang-orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya oleh si peramal palsu. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya ada saja orang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku, sebenarnya aku sudah tahu bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kau pasti akan memukulku lagi," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya.
"Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?" cerita Abu Nawas. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong," jelasnya. "Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu," ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukum. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi. Memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Diawali suatu hari, Baginda Raja tampak termenung di singgasananya. Dilaporkan dia sedang dilanda masalah yang membuat tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Dia sengaja merahasiakan dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami, tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian,
Tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas, lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang di sana merasa heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah saja Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkan dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Ya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya,
Tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal yang untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragam muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan
Mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Cara Abu Nawas merubah rumah sempit terasa luas. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai dan menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, aku mempunyai rumah yang sangat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar. Begitu juga dengan yang lainnya. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang tersebut, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambahi penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan kembali. Orang itu tidak membantah. Ia langsung pergi ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi menemui Abu Nawas. Dan ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka. Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang jualah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang tersebut tidak membantah. Ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih menyenangkan
karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami, kata orang itu dengan wajah ceria. Baiklah kalau begitu, sekarang jualah domba itu, kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas, karena binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya, batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sering berdoa?" "Ya," jawab orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya.